Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah, amma ba'd. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan para sahabatnya menjelang memasuki bulan Ramadan. Beliau berkata, telah datang di hadapan kalian bulan yang sangat agung, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang diawali dengan rahmat dan kasih sayang Allah, dan di pertengahannya adalah pengampunan dari Allah, dan ditutup dengan pembebasan dari api neraka. Man amila fihi khaslatan minal khair kana kaman adda faridatan fima siwah. Barang siapa yang melakukan kebaikan di bulan ini dalam bentuk apapun, maka pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan fardu ataupun kewajiban di bulan-bulan yang lain. Waman adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fima siwah. Dan barang siapa yang melakukan satu fardu ataupun kewajiban di bulan ini, maka pahalanya sama seperti orang yang melaksanakan kewajiban atau fardu 70 kali lipat di bulan-bulan yang lain. Inilah sahabat-sahabatku keistimewaan bulan Ramadan, satu hal yang mungkin kecil di mata kita, tetapi ia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat besar. Pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda Nabi melanjutkan khutbahnya, beliau berkata, syahrun tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa tusfadu fihi syaitan. Di bulan Ramadan Allah membuka semua pintu surga dan mengunci pintu-pintu neraka, dan Allah membelenggu para syaitan. Yang artinya Allah mempermudah kita untuk melakukan amal kebaikan di bulan yang suci ini yang dapat mengantar kita menuju surganya, dan Allah mempersulit kita untuk melakukan amal keburukan dan dosa-dosa yang dapat menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Bukan hanya itu para sahabat-sahabat, tetapi Allah juga membelenggu para syaitan yang ada pada diri manusia, sehingga kita mudah untuk melakukan amal baik dan dapat menjauhkan kita dari amal buruk. Dan barang siapa yang melakukan keburukan ataupun kekejian di bulan ini, maka ketahuilah itu timbul dari dirinya sendiri dan bukan karena rayuan syaitan. Lalu baginda Nabi mengakhiri dan menutup khutbahnya dengan pesan untuk para sahabatnya dan untuk kita semua. Beliau berkata, di bulan Ramadan ini perbanyaklah dari 4 hal. 2 hal yang membuat Tuhanmu meridhoimu, dan 2 hal yang lain yang sangat dibutuhkan oleh dirimu sendiri. Adapun 2 hal yang pertama yang dapat membuat Tuhanmu meridhoimu adalah persaksianmu bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan istighfarmu, permintaanmu akan ampunan darinya. Dan 2 hal yang terakhir yang sangat dibutuhkan oleh dirimu sendiri adalah permohonanmu agar didekatkan dengan pintu surga dan dijauhkan dari api neraka. Dari hadis ini para ulama mengambil dan menganjurkan kita untuk membaca di bulan Ramadan ini dan memperbanyak bacaan nasyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Inilah 4 hal yang dipesankan oleh Nabi agar kita membacanya di bulan Ramadan. Marilah kita perbanyak dari doa ini, terlebih lagi kita memasuki al-ashrul awakhir atau yang dinamakan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah, membaca Quran, berzikir, dan sholat malam. Beliau juga membangunkan para keluarganya sehingga mereka ikut serta dalam beribadah, dan beliau mengencangkan ikat kainnya, dalam artian menjauhi istri-istrinya, sehingga beliau dapat berkonsentrasi untuk beribadah.
Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, berpesan kepada kita semua. Beliau berkata, taharraw lailatul qadr fil ashril awakhir min syahri Ramadan. Burulah dan carilah Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sedangkan Lailatul Qadar disebut dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah satu malam yang mana malam itu lebih baik dan lebih utama daripada 1000 bulan. Dalam hadis disebutkan, man qamah Lailatul Qadri ghufira lahu min dambihi ma taqaddam. Barang siapa yang beribadah dalam malam Lailatul Qadar, maka dosa-dosanya akan diampuni. Lalu Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Rasul, wahai baginda Rasul, apa yang akan aku lakukan ketika aku menjumpai Lailatul Qadar? Maka Rasulullah pun menjawab, hendaknya kau membaca doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim, yang artinya, ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pengampun, pemurah dalam ampunan, maka ampunilah hambamu ini, ya karim, wahai zat yang maha dermawan. Dari dua hadis yang disebutkan tadi, para ahlu tarim mengumpulkannya dalam satu doa yang dibaca setiap hari, pagi, siang, dan malam, sebelum dan juga setelah salat, juga di waktu-waktu senggang lainnya, yaitu doa nasyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Semoga di bulan Ramadan ini kita dapat meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kita, dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengan Ramadan selanjutnya. Sedikit dari saya, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamis sabil wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.